Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat beraktivitas di tengah-tengah kesibukan kita. Mari kita sempatkan beberapa menit ini untuk spiritualitas kita, kerohanian kita dibangun dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, perbaharuilah pola pikir kami supaya sesuai dengan firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya harap saudara tetap antusias untuk diisi dalam kerohaniannya dengan firman Tuhan. Karena ketika kita dipenuhi firman, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-11, Alkitab berkata seperti ini. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, di konteks ayat yang kita baca dan kita pelajari pada siang hari ini, itu menceritakan tentang peristiwa Kain dan Habil. Habil waktu itu dibunuh oleh Kain karena Kain cemburu terhadap Habil, di mana Habil persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain cemburu dan membawa Habel ke padang, kemudian membunuh Habel di padang. Nah, ketika itu Tuhan mengetahui perbuatan dosa ini, dan akhirnya Tuhan berfirman memberikan penghukuman kepada Kain karena dia membunuh saudaranya. Nah, perhatikan apa hukuman yang Tuhan berikan kepada Kain waktu itu. Alkitab berkata, maka sekarang terkutuklah engkau. Jadi setelah Kain membunuh Habel, maka Kain dikutuk oleh Tuhan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara, ketika Kain membunuh Habel, yang sangat terbakar emosinya adalah Tuhan. Sampai-sampai Tuhan mengutuk ciptaannya yang baru berkembang pada waktu itu. Setelah Adam diciptakan, Hawa diciptakan, mereka beranak cucu, mereka mempunyai anak Kain dan Habel. Dan ketika Kain membunuh Habel, maka yang paling marah waktu itu bukan Adam dan bukan Hawa, tetapi yang paling marah adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ketika Kain membunuh Habel, ketika Kain menyengsarakan adiknya, ketika Kain merugikan sesamanya, maka yang paling marah adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata, terkutuklah engkau Kain karena membunuh adikmu, karena darah adikmu itu berteriak di hadapanku. Tuhan begitu tidak terima ketika ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan Habel. Kain membunuh Habel. Tuhan tidak terima dan mengutuk Kain. Nah, saudara perhatikan, hati-hati di dalam relasi kita. Ketika kita merugikan sesama, yang paling tidak terima menurut konteks ayat ini, ketika kita merugikan sesama, yang paling tidak terima adalah Tuhan. Dan ketika seseorang merugikan sesamanya, maka Tuhan mengutuk orang tersebut. Karena itu sekali lagi saya berkata, hati-hati di dalam relationship kita dengan sesama kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Kain, merugikan orang lain, merugikan saudaranya, membunuh dalam tanda kutip orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu mari kita mengasihi sesama kita. Alkitab berkata, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan perhatikan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan menempatkan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena itu nggak heran kalau kita mundur di perjanjian lama, ketika Kain membunuh Habel, yang paling marah adalah Tuhan, sehingga Tuhan mengutuk Kain keluar dari tanah di mana dia berada. Bahkan secara lebih lanjut, Kain sangat sulit mencari berkatnya karena dia merugikan sesamanya. Dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan bahwa kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang terutama dan yang penting. Karena itu mari di dalam hidup kita, di dalam relationship kita, jangan suka merugikan sesama kita, tetapi sebaliknya, kasihilah sesama kita. Terus bagaimana ketika ada sesama kita yang menyakiti hati kita? Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan musuhmu. Simple, saudara. Terus bagaimana ketika kita mau menegur orang? Alkitab berkata, panggillah dia, tegurlah secara empat mata. Karena ini yang dikatakan oleh Alkitab, jangan di depan umum. Hati-hati di dalam kehidupan kita. Ketika Kain merugikan Habel, Tuhan yang marah. Ketika kita merugikan sesama kita, menyakitkan hati sesama kita, menindas orang di bawah kita, yang paling marah adalah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Bapa untuk mengasihi sesama kami, dan ajari kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami sehingga kami bisa baik terhadap semua orang di sekitar kami. Berkati aktivitas jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah penuh dengan keberhasilan, damai sejahtera, dan relasi mereka baik di tengah-tengah komunitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.